Oke, yes. Good morning guys from Singapura. Ini bisa dibilang video lanjutan mungkin dari Gadget of the Month. Sama ini gue juga lagi siap-siap karena hari ini kita dapat undangannya Apple untuk ngecekin laboratorium mereka. Yes, jadi di Singapura itu ada salah satu laboratorium buat ngecek durabilitas dari produknya Apple. Apa yang nanti kita akan cek detail, ikutin terus karena bakalan menarik. Dan ini pertama kali ya buat kita ngecekin, kita bisa ngelihat nih ya proses kerjanya Apple ngebikin sesuatu atau ngetesin sesuatu itu kayak gimana. Jadi kalau kalian pengen tahu nih ya, kalau HP kalian, iPhone kalian itu gimana sih prosesnya, nah ini akan jadi video yang semoga membantu informasinya. Oke, sip, langsung aja. Gue siap-siap dulu, mau sarapan, habis itu kita langsung jalan ke labnya Apple. Oke guys, ini dia ya, gue spill dikit emailnya dari Apple ya, you have been invited to Apple, cuma gue nggak bisa kasih lihat bawahnya karena informasinya katanya rahasia, dan lab ini pun juga rahasia banget. So, ya gue mau siap-siap dulu, lanjutin hari ini karena bakalan seru, karena ini harinya bakalan padet dan sorenya kita langsung pulang ke Indonesia. Gitu. Ya kali ninggalin kamera. Beli kopi dulu ya, biar seger kita kerjanya. Blue Bottle, nolak ya, ini namanya. Oke sih, tapi gue berasa tetap lebih enak bikin kopi sendiri di rumah. Oke, sekarang kita udah bawa koper. Siap lanjut naik mobil ke labnya. Oke, jadi di trip kali ini ada nih rame-rame nih. Ada Stella, ada Eka, ada Ibro, ada Francis sama ada Kavi. Kita mau kemana? Rahasia. Field trip sekolah. Kita mau ke Cibodas, guys. Nggak boleh. Diam, harus kita rahasia ya. Ikutin terus aja. Ini nih. Loh, Kelvin mana? Hai. Meanwhile, Oke guys, Malvinnya udah balik di Jakarta. Jadi gue pengen share kemarin itu posisinya pas nyampe di gedungnya. Kita nggak boleh syuting-syuting dulu. Jadi ini gue pengen gambarin aja kemarin kayak gimana ya. Jadi emang itu tuh gedungnya, facility-nya Apple. Emang office-nya Apple ya yang ada di Singapura. Dan pas masuk gedungnya tuh ada logo Apple-nya. Cuma gue nggak bisa syuting ya. Dan arsitekturnya pun juga ala-ala Apple banget gitu. Jadi kita diceritain gimana laboratorium itu tuh establishnya tuh tahun 1981 di Singapura, dan itu adalah yang paling gede di Southeast Asia. Ada total 4.000 karyawan Apple-nya di sana ya. Jadi lumayan banyak, dan waktu kemarin Tim Cook datang, waktu kita kemarin sempat ketemu juga, itu tuh mereka ada ngeresmiin gedung baru yang katanya nanti bisa totalnya nampung 7.000 orang. Wow. Nah jadi guys, kemarin itu kita dikasih lihat untuk durability testing, khususnya modul kamera. Yes, cuma modul kameranya aja sih memang. Jadi dia tuh modul telefoto alias si Tetra Prism yang ada di iPhone ya, telefotonya ya. Nah, kita langsung aja cek tesnya. Yang pertama namanya mechanical shock ya. Dimana ini tuh tesnya tujuannya kayak ngebanting modul kameranya dengan impact yang gede banget. Ya, dia tuh nempel di satu modul, terus dibanting gitu dari atasnya, tujuannya buat mengevaluasi. Kalau misalnya itu modul kamera jatuh ya, di kondisi ekstrim itu bakalan kayak gimana. Dan ini kelihatan ya, dia tuh sampai 10.000 G-force ya. Jadi bayangin kalau kita naik mobil F1 itu tuh sekitar 5-10 katanya. Ini 10.000, jadi kuat banget impact-nya. Dan ini memang manfaatnya adalah buat ngecekin kelemahan secara struktural ya dari modul kamera itu sendiri sebelum dipasang di iPhone kalian. Kita bakal masuk. Lucu kayak imposters. Oke guys, jadi gue udah di dalam posisinya di lab testingnya ya. Dan pas banget bagian ini kita bisa syuting lumayan banyak, jadi gue bisa
keluarin kameranya. Nah, next ini juga menarik adalah heat soak and thermal cycling nih, gue lihat ya, di mana dia mengekspos modul kameranya ke suhu dan kelembaban yang ekstrim, humidity-nya ya. Tujuannya buat ngetesin material yang ada di dalam modul kameranya. Itu tuh kayak gimana reaksinya terhadap suhu yang panas, apakah dia melebar, apakah dia kontraksi gitu ya. Jadi bisa dijamin untuk long term durability-nya di kondisi lingkungan yang beda-beda nih. Misalnya kalau di Indonesia kan dipakainya tropis nih, udaranya panas terus, itu bakalan aman. Atau di Antartika yang mana dingin terus, itu juga bakalan tetap aman. Nah, ini juga seru, liquid thermal shock. Jadi dia dicelupin ya modul kameranya ke liquid yang panas, yang ekstrim, terus pindahin ke liquid yang dinginnya juga ekstrim. Dimana di situ tuh dicek kekuatan material serta nempel kayak lemnya gitu ya. Nah, ini tuh biar ketahuan jika ada elemen yang nggak sesuai standar nih, kayak lemnya itu bisa diantisipasi dari saat dia itu bikin modulnya. Oke, terakhir kita dikasih cek mesin pressure cooker test atau disingkat PCT ya. Jadi ini tuh mirip juga dites sama suhu panas dan humid tadi, tapi ditambah ada pressure, ada tekanannya, yang mana dia buat ngecekin apakah dia tahan terhadap rembes karena dia tekanannya tinggi gitu ya. Moisture resistance ya, rembes itu ya, sekaligus ya untuk ketahanan jangka panjang juga. Ini untuk mencegah salah satunya terjadi kayak karat atau korosi ya, karena kalau kena pressure terus kan ada cairan mungkin bisa masuk kayak let's say genteng ya. Kalau kita lama-lama rembes gitu kan airnya bisa bocor gitu kan genteng kita. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kalau cairan itu bisa masuk ke kamera kan bisa berkarat modulnya dan bisa bikin koneksi kelistrikan itu jadi rusak. Yes, itu dia untuk testing-testingnya. Jujur, wah challenging sekali untuk waktu yang singkat. Gue mesti dengerin semua, tapi keren banget memang secara tesnya, next level banget menurut gue. Ya, jadi ya kita lanjut lagi aja langsung di Singapura. Oke, guys, so itu tadi visit kita ke laboratorium rahasianya Apple di Singapura. Seru banget, mungkin gue nggak terlalu nunjukin banyak karena emang prosesnya cepet banget. Tadi itu total jalan mungkin cuma 30 menit dan ya gue sih belajar banyak banget ya soal ya gimana tes yang dilakukan sama Apple itu menurut gue next level ya. Jadi sebelum barangnya jadi itu udah dites dulu guys, long term ya. Modul kameranya segala macam. Memang yang kali ini yang gue cek itu memang sih modul kameranya doang, dan tesnya tadi kalian bisa lihat juga ekstrimnya luar biasa ya, dari suhu yang ekstrim banget, humidity yang ekstrim banget, segala macam dites dulu gitu sebelum masuk ke barang jadi, sebelum masuk ke iPhone dan sebelum jatuh di tangan kalian. Jadi udah dilakukan testing yang jangka panjang, plus juga Apple memang punya goal yang di tahun 2030 untuk net zero carbon. Itu tujuannya tadi salah satunya tadi dia bisa ngetesin untuk produknya bisa tahan jangka panjang dan bisa ke tangan kedua, ke tangan ketiga. Dan Apple tuh kayaknya nggak takut gitu kalau HP iPhone-nya itu jadi second hand dijual lagi. Dia nggak masalah karena menurut dia itu sustainability-nya juga penting. Dan ya mungkin buat kalian yang punya iPhone tadi udah tahu kalau memang iPhone so far ya secara resale value memang lebih awet di antara yang lain, dan secara keawetan juga menurut gua ya, pengalaman gua berapa 10 tahun lebih pakai iPhone, ya emang iPhone salah satu HP yang paling awet gitu untuk dipakai. Dan alasannya ya jelas karena ya tadi pengetesan yang super detail, super next level ya, research and development-nya, dan ya kesempatan yang luar biasa gue bisa ngecekin ini di Singapura. So ya, kalau kalian ngerasa terbantu sama video ini, boleh banget dikasih tombol jempol guys, karena ya ini effort atau opportunity yang gue rasa luar biasa, dan tanpa support dari kalian mungkin gue juga nggak bisa dapat kesempatan ini. Dan ya kita diskusi aja bareng di kolom komentar kalau kan ada yang mau ditanyain soal ya mungkin experience kalian kayak gimana, ditulis aja di kolom komen di bawah. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Gue abis ini langsung flight, makanya gue udah bawa koper ya. Kita udah siap buat terbang lagi balik ke Indonesia. Sip, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Sama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao!